Tuhan, dikala kami menyanyikan lagu ini, sungguh hati kami sangat gemetar. Karena kalau kami menyatakan Tuhan menyelidiki hati kami, apakah kami benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Jawabnya sebenarnya sudah jelas, bahwa belum sungguh-sungguh kami mengasihi Engkau. Kami masih mengasihi diri kami dan dunia ini lebih daripada mengasihi Tuhan. Kami masih lebih mengutamakan kepuasan diri kami daripada memuaskan kerinduan Tuhan akan kami. Dan pada malam ini Tuhan, di mana kami karena anugerah-Mu Engkau himpunkan kami untuk merayakan hari terbesar yang pernah terjadi dalam alam semesta ini, yaitu hari di mana Allah menjadi manusia karena cinta kasih-Mu kepada kami. Kami orang berdosa, kami yang terbuat dari debu tanah dan yang akan kembali menjadi debu tanah. Tetapi roh yang Engkau anugerahkan itu Engkau rindukan, supaya bersama-sama dengan Engkau di tempat yang sudah sedang Engkau sediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Tuhan di sorga. Biarlah malam ini dikala kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan, hati kami bersedia dibentuk oleh Tuhan, bersedia diarahkan oleh Tuhan, bersedia untuk semakin diperbaiki oleh Tuhan, sehingga untuk masa-masa yang akan datang Tuhan, penyembahan kami, ketaatan kami, pujian kami, pengagungan kami, dan kasih kami kepada Tuhan akan jauh melebihi daripada apa yang kami lakukan pada saat-saat sebelum ini. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa supaya dikala kami mendengarkan firman-Mu, biarlah kami kembali mengatakan, selidiki hati kami Tuhan. Selidiki hati kami ya Roh Kudus. Apakah kami benar-benar mengasihi Tuhan? Agar kami bukan orang-orang yang bersandiwara bertuhan dalam hidup ini, tapi benar kami tulus dan polos, karena memang itulah yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Kami berdoa supaya malam hari ini merupakan satu malam yang akan kami ingat di dalam kehidupan kami. Bagaimana Tuhan menolong kami, mengarahkan kami, dan menempatkan kami di tempat yang paling baik untuk bisa menyatakan cinta kasih kami yang tulus kepadamu. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan urapi semua kami yang mendengarkan, agar dengan demikian perayaan yang kami rayakan malam ini Tuhan, bukan hanya sekedar perayaan, tetapi sesuatu yang sudah lama didoakan, digumulkan oleh panitia, agar malam ini merupakan malam yang mengakibatkan kami semua semakin akrab dengan Tuhan. Sekali lagi kami berdoa Tuhan, urapi kami semuanya. Izinkan hamba-Mu berkata-kata atas nama Tuhan, bukan atas kehendak hamba-Mu sendiri, tapi atas nama Tuhan dan oleh karena pengarahan roh Tuhan. Dengan demikian benar firman-Mu akan disampaikan kepada jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman Allah yang telah menjadi manusia, yang kami rayakan malam hari ini, kedatangannya pertama kali ke dunia, Yesus Kristus. Amin. Shalom ibu-ibu. Shalom para bapak. Wah, sedikit para bapak, tapi memang suaranya lebih bongor ya. Jadi kedengarannya lebih kuat. Sekali lagi, shalom para bapak. Shalom.
Shalom ibu-ibu. Puji Tuhan. Shalom. Ya, shalom. Horas Madihita Sudi. Malam ini adalah merupakan malam yang terakhir. Persekutuan Ibu Lydia bersekutu untuk tahun 2022. Sekaligus malam ini dipersembahkan kepada Tuhan Yesus untuk merayakan hari kelahirannya yang pertama ke dunia ini. Ya, supaya kelahiran itu tetap segar, karena kelahiran Yesus itu adalah merupakan kelahiran satu manusia yang berbeda dari manusia yang lain. Karena hanya dia satu-satunya keturunan perempuan di tengah-tengah seluruh manusia sejagat ini yang merupakan keturunan laki-laki. Saudara tahu itu. Saudara harus paham akan hal itu. Sehingga kalau orang bertanya, mengapa Yesus itu berbeda dari yang lain? Karena dia adalah keturunan perempuan, seperti yang dijanjikan oleh Allah pada kitab Kejadian 3 ayat 15 itu. Dan kelahirannya ke dunia ini bukan sebagai keturunan laki-laki, yaitu untuk menghancurkan kuasa tertinggi dari si iblis yang telah memperbudak manusia. Yang membuat tadi dalam liturgi itu ada satu yang mengatakan bahwa Allah menyesal telah menciptakan manusia karena manusia sudah memberontak kepada Allah. Tapi Allah Alkitab itu bukanlah Allah yang putus asa. Tidak pernah dia putus asa. Dia adalah jalan, sama seperti Yesus mengatakan, akulah jalan. Selalu ada jalan keluar bagi dia dari segala permasalahan yang alami manusia. Amin. Amin. Oke, coba ibu perhatikan dulu sekarang. Apa permasalahanmu? Apakah ada dalam benak ibu permasalahanku ini hampir tidak bisa atau tidak mungkin bisa diselesaikan? Adakah masalah dari orang yang datang kepada Tuhan Yesus yang tidak mungkin dapat diselesaikan? Ada? Tidak ada. Karena tidak ada yang mustahil bagi dia. Iya. Jadi permasalahan manusia yang terbesar ialah perbudakan dosa. Oleh karena iblis telah merasuk hidup semua manusia, dan untuk itulah Mesias itu datang. Benih perempuan itu datang untuk menyelamatkan manusia yang telah diperbudak oleh dosa. Nah sekarang bagi orang-orang yang percaya, yang telah menikmati keselamatan, itu yang menjadi tema yang diangkat oleh panitia Natal Persekutuan Ibu Lydia. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Ibu-ibu, mungkin kalau ditanya sudahkah yang terbaik, yang ibu perhatikan barangkali ialah paling-paling soal uang, dana. Kalau ibu memberikan dana untuk pekerjaan Tuhan, sudah yang terbaik? Belum. Padahal bukan itu yang diigil oleh Tuhan, tahu diigil. Bukan itu yang didambakan oleh Tuhan dari kita untuk kita berikan, walaupun itu memang baik kalau kita berikan, karena Tuhanlah yang punya emas, Tuhanlah yang punya perak. Bukan itu yang terbaik. Waktu, bukankah waktu kita dari Tuhan? Jadi apa yang terbaik? Sekaligus tema ini menjadi evaluasi bagi kita. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Tuhan? Saya setelah menerima tema ini dari Ruth, lama sekali saya berdoa, menyelidiki hati saya. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Tuhan? Tahun 66 saya menerima Tuhan Yesus. Ya, tahun 70 saya meninggalkan segala-galanya untuk belajar menjadi hamba Tuhan. Meninggalkan semua profesi saya
tahun 72 YPDPA kita ini kita mulai. Ya, Tuhan memberikan visi kepada saya harus kembali ke Sumatera Utara. Saya kembali bersama dengan keluarga. Tidak jadi pergi ke Pakistan, tidak jadi ke Malang, tidak jadi ke Jakarta, harus ke Medan, ke tempat yang saya tidak suka, ke tengah-tengah orang Batak yang degil ini, yang saya tidak suka, tapi harus kembali menaati firman Tuhan. Tapi waktu saya kembali, saya renungkan kemudian, sudahkah saya memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan. Kita baca satu ayat saja dari Efesus bab yang kedua ayat 10. Surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Efesus bab yang kedua ayat 10. Kita baca dengan suara mantap 2 kali ya. Maunya sampai bisa kita hafal ini. Kita mulai dari karena itu. 3 ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke. Saya mantan guru, mantan dosen. Ya. Kalau di sana saya tidak izinkan nyontek mahasiswa saya. Tapi kali ini saya berikan kesempatan untuk nyontek dulu supaya bisa menghafal ya. Oke, ibu-ibu dulu membaca. Sekali lagi ya. Kalau boleh luar kepala silakan, tapi kalau mau nyontek sikit-sikit silakan aja, enggak apa-apa. 3 ya. Ada yang bilang untuk melaksanakan, melakukan. Para bapak, 3 ya. Karena ia mau all together, semuanya dengan suara lebih mantap. 3 ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini kepada jemaat Efesus menekankan ulang kepada mereka supaya mantap, semakin mantap. Jadi ulangan perlu. Jangan ibu agak saya rasa memang tidak ada yang mendongkol ya. Kok berapa kali diulang-ulang ayat ini ya. Ulangan itu sangat penting. Alkitab juga mempunyai satu buku namanya Ulangan. Karena mengulang itu penting supaya lebih mantap. Lebih mantap. Hei jemaat Efesus, ini saya berikan kepada kamu untuk mengulangi kepada kamu supaya makin mantap keyakinan imanmu. Pertama saya ingin mengatakan, siapakah kita ini orang percaya? Karena kita ini siapa? Buatan Allah. Bagaimana caranya Allah menciptakan kita menjadi buatannya? Diciptakan dalam Kristus Yesus. Hai Efesus, jangan ragu untuk menyatakan itu. Kita ini adalah buatan Allah. Kita ini bukan buatan orang tua kita. Kita ini bukan hasil pernikahan semata dari seorang laki-laki dan perempuan. Mazmur 139 mengatakan bahwa dengan ajaib Tuhan menciptakan kita di dalam rahim ibu kita. Karena kita ini buatan Allah. Amin. Adakah di antara kita ini yang bukan ciptaan Allah? Ada? Tidak ada. Iya. Diciptakan dalam Kristus Yesus.
Tujuannya untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan pekerjaan baik. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari. Sudahkah yang terbaik? Bagaimana? Diharap yang terbaik dariku. Iya. Sudahkah yang terbaik? Karena dia mengatakan tujuannya menciptakan kita ialah untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang mana? Seperti bukan khotbah Natal ya, kok diskusi aja ini. Pekerjaan baik yang mana? Menurut ini yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi untuk kita anak-anak Tuhan sudah dipersiapkan Allah pekerjaan baik sebelumnya. Sebelum kapan? Sebelum kita diciptakan. Waktu kita masih di dalam rancangan agung Tuhan, sudah Tuhan mengatakan, aku akan menciptakan seorang laki-laki dari marga Tobing yang namanya kemudian Mangasa Victor dibuat oleh orang tuanya. Yang ku kehendaki dia bukan di kantor pajak. Yang ku kehendaki bukan jadi dosen dia. Yang ku kehendaki bukan di international school dia. Tapi yang ku kehendaki supaya dia menjadi hambaku. Waktu Dr. Ander minta kepada saya setelah pulang dari Singapura, Dek, kau jadi pendeta lah. Saya bilang, enggak. Saya tidak dipanggil Tuhan jadi pendeta. Saya dipanggil Tuhan menjadi evangelis. Lama kami diskusikan hal itu. Saya tidak dipanggil Tuhan jadi pendeta. Saya dipanggil Tuhan jadi evangelis, saya bilang. Dengan tegas itu saya tahu. Dan itulah pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya bagi saya. Saya tidak dikehendaki Tuhan jadi pendeta jemaat. Masing-masing kita harus tahu apa yang baik, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelum kita diciptakan. Jangan kita menjadi melanggar tujuan Tuhan menciptakan kita. Oke. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita jangan tukar-tukar profesi. Sebentar pendeta, sebentar pedagang, sebentar ini, sebentar itu. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya, di dalam rancangan Tuhan itu. Oke. Sekarang kalau ditanyakan pertanyaan itu, sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Tuhan? Ada pertanyaan kedua yang perlu harus kita tanyakan. Apa rupanya menurut Tuhan yang terbaik yang harus kita berikan kepada Dia? Kalau kita tidak tahu apa yang terbaik yang harus kita berikan kepada Tuhan, bagaimana kita akan berusaha memilih yang terbaik atau melakukan yang terbaik untuk kita persembahkan kepada Tuhan? Tidak mungkin. Karena tidak mungkin kita akan melakukan sesuatu yang kita tidak tahu. Apa yang terbaik rupanya menurut Tuhan yang harus kita persembahkan kepada Dia? Dengan kata lain, apa rupanya yang mengisi hati Tuhan? Apa yang mengisi hati Tuhan? Yang paling dirindukan oleh Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Yang paling dirindukan oleh Tuhan ialah yang mengisi relung-relung hati Tuhan ialah bagaimana menyelamatkan dan membahagiakan manusia. Tidak ada yang lain dari situ. Menyelamatkan dan membahagiakan manusia. Kalau menyelamatkan dan membahagiakan manusia berarti Victor Tobing, ibu-ibu, bapak-bapak, anggota persekutuan Ibu Lydia, anggota persekutuan kaum bapak, semua kita merupakan objek kerinduan Tuhan itu yang akan dibahagiakan dan diselamatkan oleh Tuhan.
Kalau ibu, kalau saudara ragu akan hal itu, maka langkahmu mengikut Tuhan akan meper-meper terus. Kita harus tahu mantap itu. Yang paling dirindukan oleh Tuhan ialah untuk membahagiakan Victor Tobing. Membahagiakan Karo-Karo, membahagiakan Ramlan, membahagiakan kita semua. Bahkan membahagiakan manusia di ujung-ujung bumi ini, termasuk mereka yang bakal masih akan lahir lagi. Ada buktinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk. Lalu roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan yang lain-lain hal penciptaan itu. Baru pada akhir hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Kenapa Allah menciptakan yang lain itu dulu? Supaya jangan sampai ada keluhan bagi manusia yang akan diciptakannya terakhir nanti. Jadi bulan bintang-bintang itu diciptakan Tuhan untuk saudara dan saya, untuk membahagiakan saudara dan saya. Dan jangan terus mengeluh, kok hujan aja terus ya, hujan aja terus. Hujan diciptakan Tuhan untuk membahagiakan kita. Musim kemarau diciptakan Tuhan untuk membahagiakan kita. Langit dan bumi. Jadi kalau Anda pergi ke perapat sana, lihat perapat itu begitu indahnya. Itu diciptakan Tuhan, diizinkan Tuhan meletus gunung sekian ribu tahun yang lalu. Sehingga Danau Toba terbentuk. Pulau Samosir terbentuk untuk membahagiakan kita. Sehingga bukan kita pergi ke Danau Toba hanya menikmati indahnya. Aduh, indahnya ya Anda. Iya, memang indah semua. Tapi tujuan Tuhan memberikan semuanya itu, pohon-pohon, buah-buahan, dan yang lain-lain, untuk membahagiakan manusia yang dirancang akan diciptakan. Saudara perhatikan, dari semua tempat di alam semesta itu, Tuhan fokus perhatiannya ke planet bumi. Planet bumi. Bukan ke Mars, bukan ke Saturnus, bukan ke Pluto dan yang lain-lain itu. Bukan kepada gugusan planet-planet yang begitu banyak itu Tuhan fokuskan perhatiannya terutama, tapi kepada bumi. Dan di bumi ini dari semua tempat yang diciptakan Tuhan, diciptakan satu tempat yang terindah dari segala tempat yang lain itu. Dialiri 4 sungai. Namanya Taman Eden. Di Irak yang sekarang ini. Mau di situ ditempatkan Tuhan manusia itu setelah diciptakan nanti. Di mana sudah disediakan pohon-pohon yang akan menghasilkan buah-buah yang bisa dimakan. Dan di dalam kebaikan Tuhan itu tidak menghendaki manusia itu merana, maka terus diberikan oleh Tuhan. Hukumnya mengatakan, tapi pohon yang di tengah taman itu jangan pegang dan jangan ambil buahnya, jangan makan ya, supaya kamu jangan mati. Jelas Tuhan, jelas rancangan Tuhan, yang mana yang bisa kita makan, yang mana yang tidak bisa kita makan, yang mana yang bisa kita lakukan, yang mana yang tidak bisa kita lakukan. Jangan dipertanyakan, ada kuboto lo meniruhan di batana dia do, karena tidak mau tahu dengan Tuhan, maka tidak tahu. Dari awalnya jelas Tuhan memberikan hukumnya. Semua ini bisa kamu makan ya. Tapi satu pohon yang di tengah taman itu, jangan pegang, jangan ambil buahnya, jangan makan. Supaya kamu jangan mati. Saudara, semua itu dilakukan oleh Tuhan demi manusia yang diciptakan segambar dengan Dia. Mengapa segambar? Karena hanya manusia yang dikehendaki Tuhan kelak untuk menjadi bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Burung tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan bisa berkomunikasi dengan manusia.
Karena apa? Karena Tuhan menghendaki bukan hanya di bumi ini, di sorga pun disediakan Tuhan untuk manusia. Sorga tidak akan ada kalau bukan untuk manusia. Ingat nyanyian itu ibu-ibu, bapak-bapak? Kalau bukan kasih, surga tiada, langit tak berbintang, burung tak berkicau, kalau bukan kasih. Apa lagi? Tiada yang ku rasa kalau bukan kasih. Sorga tidak ada artinya bagi Allah kalau manusia tidak akan sampai di sana. Bukankah itu yang terus dijanjikan oleh Tuhan Yesus? Aku pergi mendahului kamu ya, untuk menyediakan tempat bagi kamu di sorga, supaya di mana aku berada, kamu juga ada di sana. Aku nggak mau terpisah dari kamu. Aku merindukan kamu bersama-sama dengan saya, menikmati sorga bersama-sama dengan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semuanya itu sebelum Adam mengeluh kepada Tuhan mengatakan, loh, aku ngomong sama burung nggak bisa, aku ngomong sama rusa nggak ngerti, aku ngomong sama unta tidak ngerti, aku ngomong sama pohon apel tidak ngerti, sama siapa aku bisa berkomunikasi? Karena satu kemalangan manusia ialah kalau tidak ada temannya untuk berkomunikasi. Tuhan tahu itu. Coba, ibu-ibu yang sudah menikah, mengapa menikah? Bukan hanya sekedar keinginan seks. Ada teman kita berkomunikasi yang mengerti kita, yang mengasihi kita, yang kita mengerti kepada siapa kita bisa mencurahkan isi hati kita, bukan hanya sekedar komunikasi verbal. Tapi sebelum Adam mengeluh, lalu Tuhan terus menciptakan seorang wanita bagi dia. Sehingga berbunga-bunga Adam menerima, tulangku dari tulangku, dagingku dari dariku. Ku sebut dia namanya perempuan. Bukan hanya sekedar procreation, supaya memperoleh anak-anak. Memang itu dikehendaki Tuhan, supaya beranak cucu. Mengapa? Karena hanya kepada manusia Allah menyerahkan alam semesta ini untuk dikelola, untuk ditata. Jadi tidak ada manusia yang perlu ragu bahwa dia tidak punya profesi dalam kehidupan ini. Tidak ada seorang akan mengatakan, aku sekolah pendeta lah, karena kalau sekolah pendeta aku terus ada nanti kerja di gereja menjadi pendeta. Kalau aku di sekolah fakultas hukum belum tentu aku bisa dapat kerja. Bukan begitu. Allah menetapkan bahwa manusia yang diciptakannya itu diberikan kuasa untuk menata, mengelola alam semesta yang diciptakan ini, supaya alam semesta ini tetap menjadi alam semesta yang bisa dipakai untuk memberikan sukacita dan kebahagiaan kepada manusia. Itu sebabnya dalam teologi kita berkata bahwa bukan hanya manusia itu yang perlu harus ditata dan diselamatkan, tetapi juga alam lingkungan ini perlu ditata dan diselamatkan oleh anak-anak Tuhan. Tidak boleh kita tidak memperdulikan pekarangan kita. Tidak boleh kita tidak memperdulikan solokan yang di depan rumah kita. Tidak boleh kita tidak memperdulikan lingkungan kita. Semua itu merupakan bahagian dari kehendak Tuhan yang harus kita kelola dan kita tata, supaya kita di dalam kehidupan sementara ini sejahtera. Saudara-saudara, iya, tetapi itu hanya mungkin terjadi. Kebahagiaan yang dirancang Tuhan itu hanya mungkin terjadi kalau 2 Korintus 5 ayat 17 itu benar-benar sudah menjadi status kita. Apa 2 Korintus 15 ayat 17?
Siapa yang ada di dalam Kristus ialah ciptaan yang baru. Manusia yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Harus itu, manusia yang lama. Ya, tadi pagi saya katakan itu manusia yang lama itu dikatakan carnal people. Carnal people manusia duniawi yang hanya memikirkan kesejahteraan dunia, makanan, pakaian, perumahan, uang sebanyak-banyaknya. Tidak peduli mengenai soal etika bagaimana memperoleh dana itu. Pokoknya keinginan daging harus tercapai. Itu karnal. Tuhan mengatakan barang siapa yang melakukan demikian bertentangan dengan kehendak Tuhan dan tidak mengenal Tuhan dan tidak akan masuk ke dalam keluarga Tuhan. Sekarang menjadi pertanyaan, apakah kita masih karnal? Masih lebih memikirkan kesejahteraan daging kita kah? Kita di bumi ini, kalau sakit hati sedikit, sudah terus tersinggung. Firman Tuhan mengatakan, jangan sampai matahari terbenam supaya kamu amarahmu hilang, ya kan? Tapi sudah 29 kali matahari terbenam, amarahnya masih di situ. Saya tanya ibu-ibu sekarang, apakah masih ada saudaramu satu persekutuan? Apakah masih ada anggota keluargamu, mertuamu, edamu, anggiborum? Karena biasanya kalau orang Batak itulah yang agak sulit-sulit, ya kan? Anggiboru, namar eda, namar simatua. Itu yang sulit. Masih ada yang tidak akur, yang sampai sekarang belum dimaafkan. Ay maluhu bere nganggi burukon saya huing do padok nena songonon itu wabah katanya. Kalau ditanya anak Tuhan, iya anak Tuhan saya, tapi anak Tuhan yang penuh dengan dendam. Itu carnal people. Iya. Di mana kedudukan kita sekarang? Dan kalau kita masih di sana, kita tidak bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Makanya Tuhan pernah mengatakan, tinggalkan persembahanmu itu dulu, selesaikan masalahmu dengan orang itu dulu. Selesaikan sebelum engkau berikan persembahanmu itu. Karena tidak ada gunanya kita memberikan persembahan kepada Tuhan apapun bentuknya itu, kalau masalah kita dengan orang lain belum selesai. Ya, sorry lah, saya mau ingin terus terang sekarang ini. Sudah terlalu banyak kekristenan kita ini yang munafik. Tidak hidup mesra dengan Tuhan, selalu hidup bersandiwara dengan Tuhan. Banyak kali alasan untuk melakukan kesalahan menyakiti hati Tuhan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Tuhan? Iya. Tapi yang dikehendaki Tuhan ialah kita bukan carnal people, tapi spiritual people, manusia rohani. Hanya dua jenis manusia di bumi ini, carnal people atau spiritual people. Untuk menjadi semuanya kita keturunan Adam, carnal people. Tapi kemudian setelah datang Kristus dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus ialah ciptaan yang baru. Tadi kita baca, diciptakan dalam Kristus Yesus. Karena kita ini buatan Allah. Tapi dicipta ulang kita menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus. Sehingga dikatakan barang siapa yang ada di dalam Kristus ialah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, carnal people sudah berlalu. Sekarang muncul spiritual people. Ya, manusia rohani, anak-anak Tuhan dilahirkan baru menjadi anak Tuhan. Untuk tujuan itulah Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia meninggalkan sorga.
Dia tinggalkan surga mulia. Dia tahu. Apa dia tahu? Dia tahu penderitaannya. Di Bukit Golgota dia akan disalibkan. Sudah tahu dia sebelum datang ke dalam dunia ini. Tetapi demi manusia yang paling dirindukan oleh Tuhan untuk dibahagiakan dan diselamatkan, sorga tidak perlu bagi Tuhan untuk ditinggalkan. Tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa itu merupakan hak yang harus dipertahankan. Itu Filipi 2. Dia meninggalkan sorga, menjadi manusia, bahkan menjadi hamba bagi manusia. Demi supaya kita bisa dikembalikan kepada harkat kita yang semula. Manusia yang dicipta segambar dengan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus ialah ciptaan baru. Dan kita resmi menjadi ciptaan baru karena Efesus 1:13 itu mengatakan dimeteraikan kita dengan Roh Kudus. Jadi bagi semua orang yang sudah lahir baru dengan iman menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan juru selamatnya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu ada di dalam kita. Tidak keluar masuk dia. Kalau kita melakukan kesalahan, sudah keluar Roh Kudus dari saya. Tuhan ampunilah saya, sudah salah saya. Roh Kudus masuklah engkau lagi masuk ke dalam saya. Masuk Roh Kudus. Berbohong lagi nanti kepada suami, keluar Roh Kudus. Ya. Minta maaf kepada suami, masuk lagi Roh Kudus. Jula-jula itu. Roh Kudus itu bukan jula-jula, tarik-tarikan. Roh Kudus itu masuk ke dalam hati kita pada momen kita menerima Tuhan Yesus dengan iman menjadi Tuhan dan juru selamat kita. Pada saat itu Roh Kudus masuk ke dalam kita, memeteraikan kita resmi menjadi anak Tuhan. Sekaligus Roh Kudus itu memimpin kita di dalam hidup kita untuk bertumbuh sebagai anak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Untuk bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Iya, makanya firman Tuhan mengatakan, ya, jangan kamu mendukakan Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, kurang taat kepada Tuhan, Roh Kudus yang gak keluar dari kita, ibu-ibu, saudara-saudara. Tapi Roh Kudus itu berduka cita di dalam kita. Itu sebabnya kalau anak Tuhan, benar-benar anak Tuhan, orang percaya, kalau dia melakukan satu dosa, dia berduka hati sekali sebelum dia datang kepada Tuhan untuk mohon maaf. Karena Roh Kudus itu berduka di dalam kita. Saudara, itu yang terjadi. Jadi firman Tuhan mengatakan, jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang diam di dalam kamu. Jadi, bukan hanya Roh Kudus yang diberikan kepada kita setelah kita terima Tuhan Yesus, tapi diberikan kepada kita karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus. 1 Korintus 13, 1 Korintus 14. Ada karunia bernyanyi, seperti vokal grup tadi ya. Jadi, unak sudi hamu masuk kur. Baik di gereja, jangan semua masuk kur. Jangan karena takut dipreteli oleh ibu-ibu lain. Di dohonang dan masuk tu korho. Tidak usah. Silakan datang marari Kamis. Tapi kalau sudah latihan kor tidak usah ikut di sana. Kalau ibu tidak memiliki karunia bernyanyi. Mana gaya do karijo mano di sini. Sudah dilatih soprano yang dinyanyikan alto yang enggak benar. Dilatih alto, dilatihnya dinyanyikan soprano enggak benar. Iya. Jangan. Tapi bilang terus terang seperti saya bilang sama Dokter Andar, dang di jodi bata au gabi padita. Gak dipanggil saya jadi pendeta, tapi jadi penginjil. Saya gak mau jadi pendeta. Saya tidak diberikan Tuhan karunia bernyanyi. Tapi kalau Tuhan memberikan kepada ibu karunia berdoa, jangan segan berdoa.
Pakai itu terus. Dipimpin Roh Kudus ibu, waktu ibu melatih diri untuk berdoa, Roh Kudus akan menolong ibu berdoa. Bahkan kadangkala yang tidak terbit dalam pikiran kita waktu kita berdoa itu ditunjukkan oleh Roh Kudus untuk terus kita doakan. Dan macam karunia-karunia yang lain. Ya, karunia berkhotbah, karunia bernubuat, karunia berbahasa lidah, macam-macam itu karunia yang lain. Tapi diberikan Tuhan itu kepada setiap orang percaya. Tidak ada anak Tuhan yang tidak menerima karunia roh minimal satu. Karena apa? Tuhan menghendaki supaya setiap anak Tuhan harus terlibat mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan lewat karunia yang dimilikinya. Tidak ada anak Tuhan yang benar-benar percaya kepada Tuhan hanya duduk dengar khotbah pulang ke rumah, datang lagi pulang ke rumah, datang lagi pulang ke rumah. Enggak ada. Semua kita harus ambil bahagian. Bukan hanya sekedar ambil bahagian, memberi yang terbaik. Jadi kalau ibu punya karunia menyanyi, harus dilatih dong. Saya tidak segan-segan di tengah-tengah ibu ini menyanyi, saya bikin tenor. Walaupun salah saya. Tapi karena saya rasa bahwa harus menyanyi bagi Tuhan dengan baik. Oleh mereka-mereka yang diberikan Tuhan karunia menyanyi. Di gereja pun begitu. Sampai orang lihat, Aisyah ada suara tenori. Padahal nyanyian gereja umum. Isedo ale aleta naso olomu baik. Kalau itu nyanyinya, saya bikin tenor. Walaupun hanya saya. Karena saya rasa kita harus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ibu-ibu semuanya, bapak-bapak dalam posisi ibu, dalam posisi sebagai pegawai negeri, posisi sebagai pegawai swasta, sebagai bapak keluarga, sebagai ibu keluarga, sebagai menantu, sebagai parumain, berikan yang terbaik. Tapi tujuannya apa? Mengapa harus kita berikan terbaik? Kalau tadi pada awalnya kita katakan bahwa yang paling banyak mengisi relung hati Tuhan, kerinduan Tuhan yang terdalam ialah supaya manusia diselamatkan dan dibahagiakan. Dan manusia di bumi ini masih banyak yang dihancurkan oleh dosa, yang tidak berbahagia dan belum diselamatkan, maka harus pergi. Untuk itulah kita memakai talenta kita. Jadi kalau punya karunia menyanyi, bukan hanya sekedar menyanyi supaya orang lain dengar, Isedo ale aleta naso olomu bai amak tabunai suara ni setubing obah ninakan dipuji-puji saya. Nol. Tapi saya menyanyi supaya kalau ada orang yang ragu akan Tuhan mendengarkan nyanyian itu, dia bertobat. Dia diberkati oleh Tuhan lewat nyanyian itu. Jadi terima Tuhan Yesus. Karena yang dirindukan Tuhan Yesus ialah manusia ini harus dibahagiakan. Jadi saudara-saudara, bukan hanya pemberitaan Injil lewat khotbah. Kalau kita pergi ke Sigalangan, barangkali kita Tapanuli Selatan, ya kan? Lalu khotbah hanya itu PI? Enggak. Kalau ibu pintar masak, masuk tim PI, ikut masak di sana, itu juga adalah untuk PI. Semua adalah untuk tujuan PI supaya orang yang mau kita layani itu tertarik datang kepada Tuhan. Itu tujuannya. Karena apa? Ibu perhatikan, saudara perhatikan Matius 10 itu, waktu murid-murid Tuhan Yesus yang 70 orang itu pulang dari PI, karena Tuhan mengutus mereka berdua-dua. Bab 9 Lukas yang 12 orang, ya kan? Lukas 10 yang 70 orang, murid yang 70 orang. Disuruh Tuhan, dilatih Tuhan untuk ber-PI, memberitakan Injil berdua-dua. Setelah pulang mereka, lalu pulang mereka, gembira mereka.
hebat kali kita ya, hebat kali kita. Kita bisa mengusir setan sekarang, setan takut kepada kita sekarang, orang sakit disembuhkan, wah kita bisa, yang tadinya kita belum bisa lakukan. Lalu datang Tuhan mengatakan kepada mereka, jangan kamu bergembira karena kamu bisa mengusir setan. Jadi saudara-saudara yang sudah bisa mengusir setan, ya terus terang aja. Yang sudah mengusir setan, jangan gembira karena kau bisa mengusir setan. Bukan itu tujuan yang utama. Tapi kau bergembira karena namamu tertulis di sorga sudah. Ya, itu tujuan utama. Karena namamu sudah tertulis di sorga. Ahli waris dari kerajaan sorga. Kalau hanya sekedar setan itu diusir, itu pekerjaan sampingan dari anak-anak Tuhan. Yang akan kita lakukan supaya orang lain yang dirasuk setan itu bisa bebas dan kemudian bisa sadar dia dan mau terima Tuhan Yesus. Namanya terdaftar di sorga. Tujuannya itu supaya manusia masuk sampai ke sorga. Makanya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa dalam firman Tuhan secara khusus dalam Injil Lukas itu, ya, dalam Lukas 15 ayat 10 misalnya, dikatakan bahwa tidak ada pekerjaan besar yang dilakukan oleh manusia, kalaupun dia presiden, bisa memerintah seluruh Indonesia dengan baik. Memang baik itu kalau dia melakukan itu, tapi bukan itu yang paling disenangkan hati Tuhan. Yang paling menyenangkan hati Tuhan ialah kalau seorang bertobat, berpindah dari manusia apa tadi? Karnal. Manusia karnal menjadi manusia spiritual yang mengenal Tuhan, lalu dikatakan malaikat di sorga berpesta pora. Tidak pernah ada malaikat di sorga berpesta pora kecuali kalau orang berdosa bertobat meninggalkan jalannya dan datang kepada Tuhan. Sudahkah anak kita demikian? Suami bagaimana? Sudahkah yang terbaik yang kau berikan kepada Tuhan? Kalau hanya sekedar, ya aku setia kok melayani suamiku, menanti dia pulang dari kantor, ku kasih makan dia, ku urus pakaiannya dan ini segala macam. Oke, itu baik. Tapi bukan itu yang terbaik yang dikehendaki Tuhan. Suamimu itu harus kenal Tuhan Yesus. Anak-anakmu itu harus kenal Tuhan Yesus. Harus nama mereka terdaftar di sorga. Hanya karena itu terjadi pesta pora malaikat. Malaikat di sorga berpesta pora karena seorang bertobat meninggalkan jalannya dan datang kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Jadi kalau ibu bapak mau mengadakan pesta di sorga, PI, itu yang terbaik. Itu yang terbaik, tidak ada yang lain. Jangan sampai ibu menikah sudah 50 tahun masih tetap hona mertokar karijuna. Ay dia dah mah, ngatuli dia ho terus salah itu ngono depe ho katanya kan. Malam ini, dalam malam Natal ini supaya kita tahu itu, tidak ada yang paling didambakan oleh Tuhan selain daripada manusia harus masuk surga, berbahagia. Kita semua adalah objek yang didambakan oleh Tuhan. Jangan ada satu orang pun yang tidak masuk surga, yang tidak membuat para malaikat di surga berpesta pora. Sedangkan satu orang pun malaikat di sorga bersuka cita berpesta pora. Makanya firman Tuhan yang lain dalam Lukas 25 misalnya, Lukas 25 atau Lukas 15 barangkali itu tentang anak yang hilang. Tentang anak yang hilang itu. Karena anak itu kembali kepada bapaknya, diadakan pesta pora. Gembala itu meninggalkan 99 dombanya untuk mencari satu domba yang hilang itu. Setelah satu domba itu hilang, dia bersukacita merangkul domba itu dan membawa pulang. Sukacita Tuhan
ialah kalau orang berdosa meninggalkan dosanya dan datang kepada Tuhan. Dan kita mau dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik itu dengan semua karunia Roh Kudus yang kepada kita masing-masing diberikan Tuhan untuk bisa melakukan itu. Ya, tujuan akhirnya ialah bertobat. Ada orang bertobat. Jadi kalau ibu marari Kamis di gereja, bukan hanya sekedar belajar firman Tuhan. Kalau ibu latihan kor di gereja, bukan hanya sekedar supaya bagus kornya nanti hari Minggu dinyanyikan. Tujuannya ialah supaya lewat nyanyian kami ini ada yang mendengarkan bertobat. Saya mengajar kor sekarang di gereja walaupun sudah tua begini. Saya usahakan. Dan selalu saya katakan, jangan tujuan kita supaya kor Immanuel ini dipuji-puji orang. Tujuan kita supaya lewat kor kita ini ada orang yang dijamah oleh Tuhan dan bertobat. Tidak ada tujuan yang lain. Jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri. Ada seorang tentara Amerika yang sudah lama berada ikut di perang Vietnam. Perang Vietnam dulu. Opung dolinya, neneknya laki-laki, di Amerika sudah lama berdua, anggota gereja kecil. Tuhan, jangan mati cucuku ini di Vietnam dalam perang itu sebelum dia mengenal Engkau. Opungnya ini tahu bahwa cucunya ini di samping pegang senjata, dia sibuk mengumpul botol-botol minuman keras dan dijual. Banyak duitnya dari situ. Tentara-tentara Amerika itu kan minum minuman keras di Vietnam sana. Lalu setelah kosong botolnya itu dikumpul dan dijual. Suatu ketika pulang dia ke Amerika, bawa duit banyak. Jadi neneknya tanya, dari mana pahopu duitmu ini? Gajimu sebagai tentara kan hanya sekian. Cerita dia dengan gembira. Opungnya itu sangat sedih sekali. Waktu cucunya itu mengatakan, kalau nggak ada duit, bagaimana bisa hidup? Ya, filsafat manusia sekarang lah. Kita pun banyak di tengah-tengah kita yang demikian di lingkungan kita. Kalau tidak ada duit, bagaimana bisa hidup? Begitulah tentara Vietnam ini. Opungnya ini diam-diam berdoa untuk dia. Lalu dikatakan, ayo kita kebaktian opung. Opung lah pergi. Pergi opungnya. Kemudian besok harinya, ayolah ikut kebaktian. Kawanilah opung dulu. Supaya jangan tersinggung opungnya, dikawanilah ke gereja kecil itu. Opungnya di depan duduk, agak di depan, dia di belakang sekali. Tapi waktu seorang anak gadis sederhana mempersembahkan satu lagu pujian, habis khotbah pendeta, dia menyanyi. Tentara ini nangis-nangis. Tidak ada tantangan diberikan pendeta itu supaya siapa terima Tuhan Yesus maju ke depan seperti dalam PI biasa. Tapi dia maju sendiri ke depan dan dia mengatakan, Pak Pendeta, bukan karena khotbahmu itu saya bertobat sadar sekarang, tapi karena nyanyian anak gadis ini. Dan tahu tentara itu jadi pendeta kemudian. Ibu-ibu, jangan main-main dengan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Tujuan Tuhan ialah supaya ada orang yang hidupnya dijamah oleh Tuhan lewat pemakaian karunia yang diberikan Tuhan itu kepada kita, dan mereka menjadi datang kepada Tuhan, hidup berbahagia, habis dari kehidupan ini pindah
ke hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Itu tujuannya. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik saudara berikan? Mengertikah saudara sekarang apa yang terbaik yang diminta oleh Tuhan daripada kita? Supaya ada orang yang mengenal Tuhan kembali kepada Tuhan. Oleh karena pelayanan kita dengan jalan mempersembahkan talenta termasuk dana itu. Jadi kalau ibu memberikan persembahan kepada gereja atau kepada persekutuan, bukan hanya sekedar supaya ada dipakai, cukup dana dipakai. Bukan sekedar itu. Supaya yayasan ini, supaya persekutuan ini, Lydia ini bisa terus berjalan untuk menjangkau manusia supaya bertobat. Tujuannya itu. Jadi semua yang akan kita lakukan tahun depan, kelompok milenial ini, dari anak-anak sampai generasi umur 50 tahun, kelompok milenial itu sekarang berada dalam situasi sangat kritis. Beragama Kristen? Ya. Kalau Batak dia beragama Kristen lah kebanyakan. Tapi benarkah dia Kristen, kenal Tuhan Yesus? Sudahkah bapaknya melayani dia? Sudahkah ibunya melayani dia? Sudahkah dia menjadi orang siapa yang ada di dalam Kristus ialah ciptaan baru? Manusia lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. I hope, saya harap tahun depan kita akan bisa mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan dengan lebih baik, dengan one single purpose, dengan satu tujuan khusus, menjangkau manusia. Mungkin dia beragama Kristen, mungkin rajin di gereja dia, tapi belum kenal Tuhan, belum menjadi anak Tuhan, supaya terjangkau mereka menjadi anak Tuhan. Bukan hanya yang masih beragama lain, memang itu juga dirindukan oleh Tuhan untuk dijangkau. Dan kita semua tidak harus menjadi pendeta, tidak harus menjadi penginjil, tapi kita semua diberikan Tuhan at least paling sedikit satu karunia roh, supaya itu kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, sesuai dengan tema kita dalam Natal ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mengakhiri tahun ini bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Ibu ingat, saya bukan menakut-nakuti, ya, bukan menakut-nakuti. Hidup kita ini bukan di tangan kita. Tapi hidup kita ini di tangan Tuhan. Kalau kita masih diberikan bernafas sampai pada saat ini, itu adalah karena anugerah Tuhan. Anugerahnya itu kita pakai sebagai kesempatan untuk bisa mempersembahkan yang terbaik, memperbaiki diri kita untuk bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau menjadi contoh agung bagi kami, yang menjadi tiruan bagi semua umat manusia, bagaimana menyenangkan hati Bapa Surgawi, mempersembahkan yang terbaik. Engkau tidak ragu, Engkau dengan sukarela mempersembahkan nyawamu, mencurahkan darahmu, meninggalkan sorga. Tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa itu merupakan hak yang harus dipertahankan. Tapi di dalam penderitaan di dunia, dipersalahkan oleh semua manusia, termasuk pemimpin-pemimpin agama Yahudi itu. Engkau ditangkap, disalibkan, ditombak, mencurahkan darahmu, dimahkotai dengan mahkota duri sebagai ejekan kepadamu.
Tapi Engkau menerima itu semuanya. Bahkan Engkau masih berdoa kepada mereka mengatakan, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat itu. Tuhan, Engkau menerima itu semuanya, supaya Engkau bisa menjadi juru selamat manusia yang akan membawa manusia ke sorga. Bahkan Engkau berjanji menyediakan tempat bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Engkau berjanji akan kembali kedua kalinya untuk menjemput mereka, anak-anak Tuhan yang beriman kepadamu itu Tuhan. Membangkitkan yang sudah mati yang percaya kepada Tuhan. Dan mengubahkan dalam sekejap mata orang-orang yang masih hidup pada kedatanganmu yang kedua kali itu. Untuk kemudian bersama-sama dengan Engkau menikmati sorga yang sudah Engkau sediakan itu. Untuk itulah kami Tuhan sekarang ditegur oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan, supaya kami tahu bahwa hidup kami yang hanya satu kali ini adalah merupakan hidup persembahan, mempersembahkan bukan hanya sekedar, tapi mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepadamu, karena Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk semua kami yang hadir pada saat ini, termasuk mereka anggota persekutuan Ibu Mari Lydia dan anggota keluarga mereka yang tidak hadir pada saat ini di sini, supaya mereka semua menjadi sasaran dari perbuatan baik yang dikehendaki Allah untuk kami lakukan. Mampukan kami semua mengetahui karunia roh apa yang Engkau berikan kepada kami, supaya lewat karunia-karunia itu kami semua bisa memuliakan nama Tuhan, menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan, agar mereka menjadi satu rombongan dengan kami, ahli waris dari kerajaan sorga. Tolong Tuhan untuk tahun yang akan datang supaya kami lebih berani di dalam pengertian yang jelas akan apa yang harus kami lakukan sesuai dengan karunia roh yang Engkau berikan itu kepada kami. Ya Allah Roh Kudus, ingatkan kami, kuatkan kami, berikan keberanian kepada kami untuk melakukan itu Tuhan, agar dengan demikian maka persekutuan ini dan hidup kami secara pribadi masing-masing menyenangkan hati Tuhan. Hamba berdoa untuk persekutuan Ibu Lydia ini, supaya Tuhan semakin memberkati, makin banyak orang yang hidupnya dijamah oleh Tuhan lewat mereka. Dikala mereka pergi kepada temannya, kepada famili atau saudaranya, mengajak di dalam pimpinan Roh Kudus, supaya mereka ikut belajar firman Tuhan, supaya tahun depan persekutuan Ibu Lydia ini Tuhan semakin banyak, semakin marak diikuti oleh orang-orang yang merindukan Tuhan Yesus dan hidup mereka diperbaharui oleh Tuhan. Oleh karena itu, berikan berkat kepada pengurus, ketua dan pengurus harian dan semua para pelayan yang ada dalam persekutuan Ibu Lydia. Biar untuk tahun yang akan datang lebih sungguh-sungguh untuk mempersembahkan yang lebih baik lagi, melebihi daripada apa yang sudah mereka lakukan pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih, berikan sukacita terus kepada mereka. Ambil rasa enggan dan capek dari mereka, mengatakan aku sudah capek pengurus terus begini. Tidak Tuhan, adalah merupakan kebahagiaan bagi kami kalau Tuhan terus mau memakai kami. Oleh karena itu kami serahkanlah di dalam umur kami yang semakin tua pun, hati kami selalu berkobar-kobar untuk menyatakan cinta kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga orang hidupnya dijamah oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau. Kalau ada Tuhan di antara anggota persekutuan Ibu Lydia yang tidak datang oleh karena sakit penyakit atau oleh karena halangan yang lain, kami berdoa supaya Tuhan yang akan memberkati mereka. Tuhan menyembuhkan mereka dari penyakit mereka, agar mereka bisa lihat Tuhan bahwa Tuhan benar-benar Allah yang berkuasa atas segala persoalan manusia, termasuk penyakit. Izinkan anak-anak-Mu ini dikala berkunjung kepada teman-teman mereka yang sakit, dan berdoa kepada mereka, untuk mereka Tuhan, supaya lewat itu mereka yang sakit itu disembuhkan oleh Tuhan dan disukakan oleh Tuhan hatinya, sehingga mereka menjadi segar kembali. Secara khusus kami mendoakan Ibu Ritonga Tuhan, yang stroke, sudah penyakit COVID dia Tuhan,
diopname di rumah sakit, kemudian kami dengarkan stroke lagi dia. Tuhan, apa yang terjadi ini tidak pernah tidak sepengetahuan Tuhan. Semua sepengetahuan Tuhan dan seizin Tuhan, karena ada maksud-Mu yang indah yang ingin Engkau nyatakan. Tuhan, oleh karena itu biarlah di rumah sakit ibu ini ditolong oleh Roh Kudus untuk mencari rencana Tuhan dengan penyakit yang dialaminya, sehingga dia juga bisa bersuka cita. Bahkan kami berdoa bersama-sama supaya dia diselamatkan dari penyakit itu, disembuhkan Tuhan, sehingga kalau dia sudah sembuh nanti bertalu-talulah dia akan menyaksikan kebaikan Tuhan yang Engkau berikan kepada dia lewat sakit penyakit yang dialaminya pada saat ini. Hiburkan suaminya juga yang juga mengalami COVID barusan tapi sudah pulang ke rumah, dan anak-anaknya semuanya Tuhan. Hiburkan mereka dan izinkan mereka untuk lebih tekun berdoa kepada Tuhan, memohon supaya kuasa-Mu berlaku untuk keluarga Ritonga ini, secara khusus untuk ibu. Terpujilah Engkau dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.